situs yang disebut sebagai situs Al-Aqsa dengan ada 2 masjid di atasnya. Masjid Al-Aqsa, kubahnya lebih kecil, warnanya hitam. Masjid Kubah emas, Dome of the Rock, itulah yang bekas bait suci masa Yesus. Dua-dua masjid ini bukan berada di bawah kewenangan Palestina. Tapi berada di bawah kewenangan dari Yordania. Yang menguasai Dewan Wakaf Yordania. Oh, jadi itu bukan Palestina yang kuasa? Bukan. Mereka bagian berisiknya aja. Mengapa sih orang Israel sekarang belum mau percaya kepada Yesus? Jawabannya dari Roma 11 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Kita diberikan amanat agung. Kita melakukan amanat agung nggak? Sebab jumlah bangsa-bangsa yang menjadi pengikut Yesus di Indonesia saja nih, kita masih berada di negara mayoritas Islam. Ketika kita berbicara tentang Iran, kan biasanya tuh Iran yang mulai duluan tuh. Tapi belakangan ini Israel yang mulai duluan. Itu ada apa sih? Iya, kesannya tiba-tiba gitu ya. Padahal tidak ada yang tiba-tiba dari tindakan-tindakan Israel. Salam saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Ele Maren di part yang kedua dengan narasumber kita Bu Monik dalam perbincangan yang sama tentang Israel. Tetapi pada hari ini kita akan berbicara tentang season yang berbeda, yaitu tentang kalau tadi kita bahas tentang Israel sejarahnya, mengapa ada peperangan dan lain sebagainya, dan kita telah dicerahkan oleh banyak pengertian berdasarkan fakta dan juga data yang telah disampaikan. Maka sekarang kita berbicara tentang lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Monik, yaitu tentang perebutan Yerusalem ini. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota kerajaan sejak semula, dari sejak Raja Daud sampai sekarang, dan Israel berusaha mempertahankan originalitas dari kepemilikan mereka, maka yang mau kita bahas hari ini adalah tentang bait suci yang berdiri di sana dengan bermacam polemiknya. Jadi Bu Monik, tanpa berlama-lama lagi, apakah benar bahwa Israel akan berusaha dan sedang berencana untuk memulihkan atau membangun bait suci mereka di Yerusalem? Kalau kita lihat dari salah satu tanda kedatangannya Yesus yang ditanyakan oleh murid-murid dan Tuhan Yesus menjawab di Matius 24, Tuhan Yesus menyebutkan sebuah petunjuk. Jika kamu melihat pembinasa keji di tempat kudus. Menurut kitab Daniel, ada 2 hal. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, tempat kudus di mata Tuhan itu ada 2. Satu bisa kota suci Yerusalem. Kenapa dikatakan kota suci? Karena di situ ada bait suci. Dan kalau kita konteksnya kekristenan, di Yerusalem lah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Nah, satu kota Yerusalem. Yang kedua bisa bait suci. Masalahnya bait sucinya kan gak ada sekarang. Tapi Tuhan Yesus bilang, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Mari kita asumsikan tempat kudus itu adalah bait suci. Karena memang kemungkinan besar akan ada bait suci yang ketiga. Ketiga. Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 juga ngomong begitu kok di bait suci. Nah, mungkin bisa dikutip dulu kali ya ayatnya ya supaya kita jadinya satu frame. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad yang harus dinyatakan, dahulu manusia durhaka ya orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi memang itu adalah bait Allah. Betul. Artinya udah ada 2 petunjuk nih. Satu Tuhan Yesus sendiri dan itu Rasul Paulus. Dan jelas pembinasa keji dan manusia durhaka ini pasti satu yang sama nih. Satu sosok yang sama yang bisa kita bilang sebagai antikristus karena dia ingin meninggikan diri.
Nggak bisa, yang ditinggikan hanya Tuhan, Bapa dan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat lagi menariknya, jelas bait suci pasti lokasinya di Yerusalem. Ya. Nggak mungkin di Jakarta. Ya kan, nggak mungkin ada di New York, di London, nggak mungkin. Pasti di Yerusalem. Nah kalau kita lanjut lagi nih ke Wahyu. Nah kita lihat di Wahyu dikatakan akan ada kota suci itu akan dikuasai selama 42 bulan. Kalau kita mau baca ayatnya Wahyu 11 ya, Wahyu 11 ayat, bisa tolong dibacakan? Wahyu 11 yang 1200. 42 bulan, selama 42 bulan. Nah jadi Bapak Ibu jelas sekali kita dapat petunjuk sekali lagi dari Wahyu ini adalah wahyunya Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 3 ya. Nah, coba Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkain kabung 1260 hari lamanya. Kota suci yang akan dikuasai. Ada kata-katanya 42 bulan lamanya. Namun kecualikan halaman bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Nah, kota suci menurut Alkitab jelas Yerusalem. Jadi Yerusalem akan dikuasai selama 42 bulan. Kemungkinan besar dikuasainya karena ada bait suci. Jadi kalau secara kronologi, maka kita akan melihat Israel akan mendirikan bait suci, diizinkan mendirikan bait suci, tapi kemudian akan terjadi penyerangan. Sehingga Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dikuasai selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Oke. Nah, kalau mereka mau mendirikan di sana untuk hari ini, mereka berusaha mendirikan itu, berarti mereka harus menyingkirkan apa yang ada di atasnya, yaitu masjid Dome of the Rock. Ya. Gitu. Kira-kira apakah mungkin sekarang konflik Israel dengan yang lain, dalam hal ini Palestina, apakah itu sedang berusaha untuk mewujudkan hal itu? Nah, kalau kita lihat ya, sekarang ini situs yang disebut sebagai situs Al-Aqsa dengan ada 2 masjid di atasnya. Masjid Al-Aqsa, kubahnya lebih kecil, warnanya hitam. Masjid Kubah emas, Dome of the Rock, itulah yang bekas bait suci masa Yesus. Dua-dua masjid ini bukan berada di bawah kewenangan Palestina. Tapi berada di bawah kewenangan dari Yordania. Yang menguasai Dewan Wakaf Yordania. Oh, jadi itu bukan Palestina yang kuasai? Bukan. Mereka bagian berisiknya aja. Akses militer, akses keamanan itu di Israel. Polisi perbatasan namanya. Pakaiannya warna hijau lumut. Dan atau polisi Israel warna biru. Bukan tentara IDF loh. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah orang Yahudi dan orang Kristen boleh akses masuk ke kawasan ini hanya di jam tertentu. Tidak boleh selalu bisa masuk. Hanya mungkin dari jam 8 sampai jam 12. Atau jam 10 sampai jam 12. Tergantung situasi. Dan kita tidak boleh ibadah. Jadi yang boleh ibadah hanya umat Islam. Tapi itu kawasan yang lumayan luas. Sekitar 18 hektar. Jika Dewan Wakaf Yordania berbaik hati, memberikan akses untuk 1 bangun sinagoga misalnya atau bait suci, 1 bangun gereja, itu cukup. Tanpa perang dunia ketiga. Artinya apa? Karena kawasannya besar gitu loh Elia. Tapi masalahnya mau nggak? Jelas nggak mau kan? Tapi apakah mungkin Israel tuh, itu kan wilayah, kalau yang saya lihat tuh masjid yang di tengah-tengah Dome of the Rock itu benar-benar di tengah dari kelilingan tembok-tembok itu. Iya. Nah, apakah dari pihak Israel sendiri, dari pemahaman Bu Monik yang saja Monik tahu,
apakah Israel sendiri ingin membangun bait suci itu di dalam keseluruhan bekas Salomo itu, yang artinya kalau mereka mau bangun bait suci itu, ya masjid ini harus ditiadakan dulu? Tidak harus ditiadakan, bisa di sebelahnya. Oh, Tapi kalau kita baca di Alkitab lagi, akan ada sebuah gempa. Mungkin nggak iya. Tuhan menggunakan gempa untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di atasnya? Oke. Agar tidak ada yang dapat dipersalahkan dalam hal ini. Iya, karena Tuhan bisa melakukan apa saja, dan itu ayatnya ada di Yehezkiel. PR ya buat Bapak Ibu yang nonton, cari sendiri supaya baca Alkitab. Jadi nanti ada gempa bumi yang akan menghancurkan bangunan itu, baru Israel boleh Iya. bangun bait suci kembali. Kemungkinan bisa membangun di atasnya. Oke. Kalaupun tidak, maka kita akan melihat lagi kemungkinan yang terjadi sekarang ini adalah Israel melakukan perdamaian dengan banyak negara. Salah satu negara yang menjadi rujukan umat Islam Sunni di dunia adalah Arab Saudi. Nah, Israel akan melakukan perdamaian dengan Arab Saudi, dan kemungkinan besar Arab Saudi akan bisa membolehkan Israel dengan alasan karena dia damai, sudah damai, oke kamu mau bangun, kan paling bentuknya mungkin lebih kecil daripada Al-Aqsa, lebih kecil daripada Dome of the Rock, sehingga Israel bisa bangun. Artinya kalau masjid itu tetap diizinkan di atas itu, artinya bait suci yang akan dibangun Sebelahnya nggak mungkin. akan sebesar bait Salomo yang dulu runtuh. Iya, kemungkinan bisa lebih kecil karena ada pendapat juga yang mengatakan jangan-jangan bentuknya seperti tabernakel di padang gurun. Gurun, miskan itu ya. Iya, miskan itu kan nggak gede Iya. kan, tapi tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan. Iya. Nah, kalau kita ditanya, emang ada ayat rujukan tentang perdamaian? Ada. Perdamaian dengan maut. Nah, itu. Ayatnya ada di, saya perlihatkan Yesaya 28 ayat 15. Mungkin bisa dibaca. Yesaya 28 ayat 15. 28 ayat yang Ini sekali lagi ya, saya bukan ini bukan nubuat ya. Maksudnya bukan nubuat ya, Monik. Saya hanya mengutip apa yang ada di Alkitab. Iya, ini tentang nubuat terhadap pemimpin Yerusalem ya. Nah, Ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia orang mati kami telah mengadakan persetujuan, biarpun banjir meliputi dan mengenanginya, kami tidak akan kena, sebab kami telah menjadikan kebohongan sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. perjanjian dengan maut, perjanjian dengan dunia orang mati. Perjanjiannya kesannya damai, tapi sebetulnya ujung-ujungnya maut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang akan berdiri pembinasa keji. Akan ada manusia durhaka. Selesai. Nah, jadi memang ada alternatif sekalipun. Yang pertama memang mereka menunggu seperti yang dikatakan di Yehezkiel, gempa bumi itu agar mereka bisa bangun, atau alternatif lain. Alternatif yang paling terdekat mungkin adalah perjanjian damai tapi dengan maut dan dunia orang mati. Kalau menurut Bu Monik yang sejauh yang sering pergi ke Israel, bagaimana persiapan orang Israel dalam pembangunan? Mereka itu sangat percaya diri bahwa akan ada bait suci lagi. Karena apa? Ada ayatnya di Yehezkiel. Iya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yehezkiel, itu semuanya banyak yang belum tergenapi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan akan ada lagi nanti. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang akan ada lagi. Iya. Nah, jadi orang Yahudi mempersiapkan diri dengan cara penyanyi-penyanyi yang biasanya ada di bait suci dari suku Lewi itu disiapkan. Peniup nafiri ini adalah dari perak. Kalau shofar, sangkakala itu dari tanduk binatang. Nah, jadi ini juga mulai dipersiapkan. Benda-benda bait suci. Masalahnya keturunan imam besarnya kan harus Kohen. Harus keturunan Imam Harun. Nggak boleh sembarangan orang. Iya. Nah, apakah sekarang ada keturunan Harun itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Ada nggak keturunan Harun? Karena kalau kita lihat dari sejarah, imam besar terakhir di masa Yesus saja Kayafas kan. Nah, setelah itu
imam besar itu dipilih oleh Romawi Hmm. karena ada perselingkuhan antara politik dengan Ya. bait suci. Bait suci. Nah, jadi yang perlu kita ketahui juga, imam besar yang murni keturunan Harun itulah yang bisa menjadi imam besar di bait suci. Kalau dari cara pandang orang Yahudi, Orang. tapi kita tahu imam besar kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sudah jelas di kitab Ibrani udah ditulis. Dan hanya Yesus saja yang bisa menggenapi 3 peran itu. 1 sebagai raja, Ya. sebagai imam, Dan nabi. dan Sebagai nabi. Imam. raja. Kalau Yesus datang kembali dia akan menjadi hakim juga. Ya, ya. Jadi 3 hal penting ini yang sedang kita nantikan. Buat orang Yahudi, mereka mungkin hanya menantikan ada bait suci. Tanpa mikirin imam besarnya siapa gitu ya. Karena tapi mereka tahu bahwa Mesias itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu selalu imam dan raja. Dan itu semuanya ada dalam satu sosok, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi memang imam besar yang agung yang disebut Mesias, raja, imam, nabi atau hakim itu ya memang Yesus Kristus. Iya. Oke. Jadi ujung-ujungnya semuanya sebetulnya ke arahnya ke Yesus Kristus. Nah, menurut Bu Monik nih, mengapa sih orang Israel sekarang belum mau percaya kepada Yesus? Jawabannya dari Roma 11 ayat 25 dan 26. Roma 11 25 sampai 26. Sampai jumlah yang bangsa-bangsa lain ya. telah masuk. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ya. Jadi kita diberikan amanat agung. Kita melakukan amanat agung nggak? Sebab jumlah bangsa-bangsa yang menjadi pengikut Yesus di Indonesia saja nih. Jumlah bangsa-bangsa dari Indonesia saja kita masih berada di negara mayoritas Islam. Iya. Jadi saya selalu melihat ke diri saya. Lah, Mon, kamu tuh masih hidup di negara yang mayoritas Islam. Kamu beresin dulu deh tanggung jawab kamu melakukan amanat agung. Baru terakhir Israel selamat. Baru Israel Itu menerima ya, Yesus. indikasinya. Itu ayat menurut Alkitab. Ya. Ada satu hal lagi. Tuhan bilang ada selubung di mata mereka. Selubung itu hanya Tuhan yang bisa lepaskan. Makanya ketika mereka membaca kitab Taurat, mereka masih belum mengerti bahwa Yesus itulah Mesias mereka. Kenapa? Ya karena ada selubung. Selubungnya siapa yang taruh? Ya Tuhan sendiri. Sebenarnya kalau kita ngerti firman, kita tahu kok. Pada akhirnya, ujung-ujungnya, janji Tuhan itu ya dan amin. Masa Israel sebagai bangsa yang melahirkan juru selamat, bangsa yang melahirkan Mesias tidak selamat? Berarti Tuhan gak setia dong. Berarti nanti pada akhirnya mereka pun turut dimasukkan dalam rencana keselamatan itu, tapi kita yang di luar Israel harus genap dulu jumlahnya. Iya, betul. Genapnya sampai berapa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak memberitahukan. Ya. Tapi kan di Wahyu juga disebutkan berbagai suku, bangsa, umat, bahasa itu akan datang. Dan ya puji Tuhan kalau Indonesia dari 240 juta ini ada 230 juta menjadi percaya. Amin. Beberapa abad itu. Amin. Amin dong. Jangan menunggu berapa abad Elia. Kita nunggu dalam 50 tahun ke depan aja nih. Elia yang akan memimpin umat Kristen. Jangan dong, kita belum lagi. Amin dong, amin. Oke, Bu Monik, itu cukup jelas ya untuk hal itu. Tapi ada hal yang saya baru kepikiran nih. Ini mungkin agak berbeda dari topik ini. Tapi iya, nggak apa-apa. Ketika kita berbicara tentang Iran.
Kan biasanya tuh Iran yang mulai duluan tuh. Mm-mm. Tapi belakangan ini Israel yang mulai duluan. Itu ada apa sih? Iya, kesannya tiba-tiba gitu Iya. ya. Padahal tidak ada yang tiba-tiba dari tindakan-tindakan Israel. Tahun 2024 Israel diserang oleh Iran. April dan Oktober. Dan Tuhan meluputkan. Tidak ada satu rudal pun yang berhasil menewaskan orang Israel. Tapi ketika Israel menyerang duluan, 29 orang tewas sebagai balasan. Ya. Nah, ini kenapa Israel melakukan tindakan serangan lebih dulu? Karena Iran terbukti sudah berhasil mencapai pengayaan uranium dengan kadar yang lebih dari yang diharuskan. Jadi Uranium mereka itu untuk apa? uranium ini bahan untuk produksi bom nuklir. Nah, mereka itu hanya boleh dibawa kadar 10%. Tapi sekarang mereka itu sudah berhasil mencapai 60%. Jadi sudah bisa bikin bom nuklir kotor. Kalau nuklir murni itu 90%. Namun namanya nuklir, mau kotor juga mati juga. Iya. Gitu ya. Nah, satu bom nuklir itu bisa dihasilkan dari sekitar satu bom itu sekitar 42 kilo. Artinya dia sudah punya, karena dia sudah punya kemampuan 9 sampai 10. Jadi sudah 400-an kilo uranium yang diperkaya. Nah, di Israel ada namanya satu doktrin Begin. Ini nama Perdana Menteri Menahem Begin. Begin memutuskan jika negara yang membenci Israel punya nuklir, maka Israel harus bertindak. Dan itulah yang dilakukan. Oke. Iran adalah negara yang selalu menyuarakan matilah Israel. Setiap habis sholat Jumat, habis rapat di parlemen Iran, itu mulu yang diomongin. Tapi yang aku lihat di sosial media, justru warga Iran ini membenci pemimpinnya dan bahkan mendukung aksi Israel ketika perang. Itu benar nggak sih? Karena memang Iran ini kan negara Syiah. Sementara kita tahu secara geopolitik ada dua kubu. Kubu Sunni dengan Arab Saudi. Bagian dari Islam lah ya. Ini Syiah dianggap keluaran dari Islam yang asli. Karena Syiah ini mengikuti imam terakhirnya adalah Ali bin Abu Talib. Menantunya Nabi. Nah, ini sebenarnya urusan internal mereka lah ya. Kita nggak ikut-ikutan. Tapi yang jelas orang-orang Iran sendiri tahu bahwa mereka itu bukan republik Islam. Mereka tadinya monarki. Kerajaan. Di bawah Shah Iran. Dan gaya hidup mereka itu ya kayak barat. Putrinya nggak pakai jilbab. Permaisuri ya pakai mahkota. Pakai baju seperti layaknya anggota kerajaan lah. Iya, anggota monarki. Dengan jubah kebesaran dan sebagainya. Saya pernah ke Iran, mobilnya mobil sport. Karena waktu Shah Iran kabur ketika rezim Iran naik ya, revolusi Islam Iran tahun 1979, kan dia nggak bisa bawa mobil. Mobilnya masih dua, mobilnya masih ditinggal warna ungu. Nah, waktu saya ke Iran, di istananya dari kaca. Jadi ditempelin kaca-kaca gitu. Wah, mewah banget. Mobilnya juga nggak bisa dibawa, jadi ada dua mobil sport warna ungu dan marun, itu masih ditinggal. Jadi gaya hidup mereka memang gaya hidup barat. Makanya Ayatollah Khomeini waktu menggulingkan Shah Iran, mereka bawa isunya ya anti barat, anti Amerika. Bagaimana cara dia menggulingkan dan apa alasannya menggulingkan? Alasannya karena ini mereka si Khomeini ini kan punya ide bahwa Iran itu adalah negara Islam Syiah. Jadi mereka juga ingin punya kekuasaan selain Arab Saudi, mereka ingin mereka lah yang berkuasa di kawasan.
Tapi kan umatnya lebih sedikit daripada umat Islam Sunni. Ah, Makanya yang bisa dilakukan oleh Iran hanya membangun milisi-milisi di sekitar Israel yang mau dilenyapkan oleh Iran ini. berarti yang memimpin pemberontakan kepada Israel itu ya rezimnya Khomeini ini dong. Yang memimpin anti-Israel sekarang ini adalah rezim Islam Iran. Oh, jadi bukan yang monarki. Bukan, yang monarki pro-Israel. Oh, itulah. Orang-orang Iran aslinya mereka itu memperingati Hari Raya Kores yang ada di Alkitab kita. Karena Kores, Raja Persia pertama, itulah yang memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan ada Hari Raya Kores setiap 12 Oktober di Iran. Namun sejak rezim Iran berkuasa, Hari Raya itu ditiadakan. Karena dianggap apa? Kita Islam, bukan lagi bangsa Persia. Padahal makam Kores di Pasar Gade itu, itulah menjadi pusat perayaan ketika Hari Raya Kores. Jadi sebetulnya ya ini karena produk kebencian akibat adanya rezim kekuasaan Islam Syiah. Ya, beberapa komen di sosial media ketika Iran berhasil menyerang Israel, ada orang-orang, kan itu kan dipimpin oleh rezim Islam ya, yang membenci Israel. Lalu ada komen-komen orang Islam di Indonesia yang beberapa dari mereka yang ikut dalam radikalisasi ini, mereka mengatakan, oknum lah ya, oknum dari mereka mengatakan, mereka lupa bahwa Iran itu adalah bangsa Persia, padahal bangsa Persia itu bukan Islam loh. Memang, mereka Zoroaster agamanya. Terlalu pede. Zoroaster, mereka dan Islam Syiah juga dipersekusi di Indonesia. Ya, ya. Sekitar tahun 2014, 2013 saya lupa ya. Islam Syiah di Sampang itu terusir loh dari Sampang Madura. Karena apa? Karena Syiah. Bayangin ini di negara Indonesia yang Pancasila. Mereka harus keluar, ditampung di Surabaya, baru boleh pulang. Tahu nggak Elia kenapa? Setelah mereka dibaiat jadi Sunni. Kenapa saya tahu? Karena saya liputan. Rumah mereka dibakar di Sampang. Jadi sekarang kalau banyak orang Syiah nggak suka sama saya, karena saya anti dalam tanda kutip, karena saya tidak suka sama saya karena saya anti rezim Iran. Karena saya tahu kok sebetulnya mereka juga di Indonesia dipersekusi kok. Cuma kamu malu aja mungkin bilangnya gitu ya. Mereka malu aja bilangnya. Oke, jadi sebenarnya Israel memulai serangan itu karena memang ada pengayaan uranium yang melebihi batas sebagaimana yang dikatakan dalam doktrin siapa tadi? Begin, Menahem Begin. Kalau orang yang membenci Israel punya nuklir harus diserang lebih dulu agar tidak menimbulkan. Dan itu sudah pernah terjadi. Waktu Irak punya nuklir, Irak juga benci Israel. Irak di masa Saddam Hussein juga anti Israel. Ingat, Irak pernah 2 kali menyerang Israel, tahun 48 dan tahun 1967. Jadi ketika Saddam Hussein membangun nuklir dengan bantuan Prancis, diserang. Hancur. Suriah tahun 2006 mau punya nuklir juga, diserang lagi sama Israel. Karena Suriah juga benci dengan Israel. Pernah serang lagi Israel, bahkan 3 kali kalau Suriah. 48, 1948, 1967, dan 1973. Dan jarak antara Suriah dengan Israel lebih dekat. Kalau Irak agak lebih jauh. Jadi alasannya sangat masuk akal. Kita nggak mau dong bertetangga dengan orang yang mau membunuh kita dan dia punya senjata yang cukup 1 bom nuklir untuk memusnahkan Israel dan Palestina. Ya. Jadi teman-teman, kita dapat melihat bahwa sebenarnya yang sedang terjadi dari apa yang disampaikan Bu Moni, Israel itu tujuannya hanya simpel. Mereka pengen rakyatnya dan mereka aman dari musuh-musuh mereka. Sehingga kalau mereka diserang balik pun mereka membalaskan
Dan bahkan ketika mereka memulai serang duluan, karena mereka tidak ingin orang-orang atau bangsa yang membenci mereka ini dapat membinasakan mereka dengan nuklir-nuklir yang mereka miliki. Jadi sebenarnya tujuan Israel bukan seperti yang disampaikan di media karena memang Israel ini sok-sokan dan lain sebagainya. Karena tujuan mereka sebenarnya tidak ada juga ya dalam hal maksud yang licik, karena untuk melindungi warga negaranya dan mempertahankan eksistensi mereka. Dan yang jelas Israel tuh kalau menyerang tidak pernah menyasar warga sipil. Termasuk di Iran, mereka keluarkan pernyataan untuk evakuasi melalui juru bicara IDF yang berbahasa Parsi. Jadi ya menurut saya sejauh ini inilah perang yang etis. Karena mereka disuruh evakuasi dulu. Karena yang ditargetkan hanya komandan militer, aset militer, gudang senjata, dan fasilitas nuklir. Oke. Jadi teman-teman, kita dapat belajar banyak hal pada hari ini dari apa yang disampaikan oleh Bu Monik, bahwa sebenarnya Israel di dalam faktanya yang telah kita dengarkan, mereka hanya mau mereka aman, mereka terlindungi, rakyat sipilnya aman juga. Iya, betul. Dan tentunya mereka ingin mempertahankan apa yang sejak semula sudah ada pada mereka. Oke, sebagai penutup, apa yang mau Bu Monik sampaikan sebagai seseorang yang mendedikasikan diri untuk mengedukasi orang tentang fakta Israel? Ya, tolong Bapak Ibu baca Alkitab. Mau orang Kristen, belum Kristen, baca Alkitab. Kenapa? Karena itulah sejarah Israel yang ada. Dan Israel itu adalah bangsanya Yesus. Bangsa yang dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan dia akan datang kembali sebagai raja, memerintah di atas Yerusalem. Jadi suka enggak suka, Bapak Ibu harus tahu sejarah bangsa Israel. Dan kalau kita sudah mengetahui, syukur-syukur Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus Kristus akan percaya. Karena dia adalah Juru Selamat dan dia pasti bisa untuk memberikan kehidupan yang kekal. Hanya satu nama, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Yesus Mesias. Ya. Baik, terima kasih Bu Monik telah memberikan waktu untuk dapat berdiskusi dengan kita pada hari ini tentang fakta Israel. Jangan lupa ikuti juga channel dari Bu Monik ya. Terima kasih. Namanya Fakta Israel ya. Iya. Di sana dijelaskan apa narasi-narasi yang ngawur yang beredar di sosial media itu dapat dijawab di sana. Dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat mengedukasi kita bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi ini memberikan kita hikmat untuk dapat menanggapi isu ini sebagai orang Kristen. Dan tentunya tugas kita tidaklah memihak apapun, tetapi kita memihak kepada Kristus, di mana Kristus berkata, kita harus mencintai kebenaran dan pada hari ini kita telah berbicara kebenaran itu. Dan di atas segala sesuatu itu, kita harus mengalaskannya di dalam kasih kepada persaudaraan, kasih kepada kebenaran, dan kasih kepada segala sesuatu yang Kristus perkenankan buat kita. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui fitnah-fitnah dan kesalahan media yang meliput tentang hoaks Israel yang beredar hari ini. Dan subscribe juga dan juga nantikan video-video kita berikutnya. Saya Elia Maren dari 3 Hari Channel pamit undur diri dan sampai jumpa. Shalom.